Oke, sekarang kita akan validasi semua input yang sudah kita buat ya. Dan setelah itu kita juga akan mulai menggunakan provider untuk mengatur state kita nantinya. Oke, kita akan mulai dari input login ini. Jadi di sini boleh ditutup dulu yang tidak diperlukan. Kita akan mulai dari input email ya. Di text field ini sebenarnya juga bisa melakukan validasi karena di sini ada metode yang namanya onChange yang akan mengembalikan nilai di setiap perubahan yang terjadi di input ini ya. Tentu saja kita bisa gunakan onChange ini untuk melakukan validasi. Tapi kali ini kita akan langsung menggunakan form saja ya. Untuk itu, pertama di bagian sini kita akan refactor dengan form ya. Sini kita bisa ubah menjadi form. Dan di dalam form ini kita butuh key ya. Key. Jadi kita akan buat dulu key-nya. Di atas sini global key form state. Kita namai form key saja ya. Global key form state. Oke, kita gunakan form key-nya di sini. Oke. Sekarang kita tidak lagi menggunakan text field ini ya. Melainkan kita bisa pakai text form field. Oke. Dan setelah itu di text form field ini kita bisa gunakan validator. Oke. Sini kita buat for-nya string return null. Oke. Pertama kita coba validasi si email ini menjadi require ya atau tidak boleh kosong. Jadi di sini kita akan kondisikan if full is empty. Kalau dia kosong kita return require ya. Seperti ini. Kita langsung coba ya. Di save dulu. Dan di bagian input submit ini di login sementara tepatnya. Kita sekarang bisa tambahkan di sini if form key current state validate ya. Jadi kalau inputnya valid baru codingan yang ini dijalankan. Seperti ini. Atau kita bisa reverse menjadi not ya. Undo dulu seperti ini. Kita ubah menjadi not. Jadi kalau tidak valid langsung kita return seperti ini ya. Oke. Kita coba. Sip ya. Kalau inputnya kosong maka di bagian bawah sini muncul pesan error. Oke, sekarang kita akan buat validasinya ini menjadi dynamic ya, supaya nantinya kita mudah menggunakan di setiap input. Oke, jadi di dalam lib ini, kita akan buat folder baru namanya utils atau utility ya. Dan di dalamnya file baru util.dart. Oke, kita akan buat fungsinya, type-nya itu string ya. Saya akan namai validator. Kita return null. Oke. Untuk parameternya pertama kita butuh string value-nya dan boolean is required. Kita beri nilai defaultnya itu false ya. Oke, coba kita kondisikan ya.
if is required. Di dalamnya ini kita kondisikan lagi. If value is empty, kita return required. Seperti ini ya. Sama seperti yang tadi ya. Oke, kita coba gunakan. Kita bisa pakai di sini. Coba diimport utilnya. Oke ya. Pertama, oke, biar kelihatan value-nya ini require. Di sini kita bisa pakai require ya. Ini add require gitu. Yang kita import coba foundation saja, nggak usah material. Oke, di sini dia langsung berwarna kuning ya. Artinya ada yang require gitu. Value-nya val. Kita akan validasi is require ya. Kita ubah menjadi true. Seperti ini. Kita coba lagi ya. Oke, masih jalan ya. Coba ini di copy. Dan di bagian input password ini. Pertama kita ubah dulu menjadi text form field ya. Oke, dan paste di sini. Seharusnya dia require juga ya. Oke. Berjalan semua ya. Dan kita akan tambahkan beberapa lagi rules di email ini ya. Misalnya kita akan tambahkan valid email. Jadi parameter ini kita tambahkan boolean. Is email, kita beri nilai defaultnya false ya. Untuk format email yang valid, kita pakai cara yang sederhana saja ya. Jadi kita bisa kondisikan dulu is email kalau dia true. Kita akan cek pada input user apakah ada simbol @ dan dot seperti itu ya. Jadi kita bisa kondisikan if value contains @ seperti ini. Dan kita akan ubah menjadi not ya. Yang artinya jadi jika tidak ada @ atau tidak ada dot, maka kita akan munculkan pesan error invalid email gitu ya. Dan di bagian passwordnya langsung saja ya kita validasi, misalnya minimal 6 karakter gitu. Ini kasih koma. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan integer min length gitu ya. Untuk kondisinya if min length tidak sama dengan 0 karena si min length ini 0 ya. Kalau dia tidak 0, di sini kita bisa kondisikan lagi value length lebih kecil dari min length, kita return minimal min length karakter gitu ya. Oke, coba di format dan di save. Kita akan coba ya. Di email ini kasih koma dulu.
Pertama dia require ya. Yang kedua kita buat dia is email true. Oke. Di password ini kita tambahkan min length-nya 6 ya. Jadi kalau lebih kecil dari 6 dia error. Oke. Kita coba ya. Require tentu saja ya. Coba kita email yang tidak valid. Ada add tapi tidak ada dot ya. Oke, keluar ya invalid email. Kalau ada dot, oke aman. Passwordnya misalnya 5. Oke, minimal 6 karakter gitu ya. Kalau kita tambahi jadi 6, masuk ya. Tapi tidak jalan ya. Oh ya, tentu saja ya, karena di sini kondisinya kita buat demo @gmail ya. Demo@gmail.com. Passwordnya itu 123 123. Oke, save ya. Restart dulu. Dan sebelum kita ke forgot password dan register, di bagian input email ini keyboard type-nya kita ubah dulu ya. Keyboard type text input type kita ubah menjadi email address ya. Supaya di keyboardnya ini muncul simbol add gitu. Ini kan tidak ada ya. Coba kita save. Dan kita coba lagi. Oke, sini dia sudah muncul ya. Tentu saja seperti ini bagus untuk user experience ya. Sekarang kita lanjut ke forgot password. Hanya satu ya. Keyboard type-nya text input type email address. Dan text field-nya kita ubah menjadi text form field. Terus validatornya kita panggil uValidator. Value-nya val. Rules-nya is email kita beri true. Oke. Selanjutnya kita perbaiki di kolom ini, kita refactor menjadi form ya. Dan tentu saja ini juga butuh key. Coba kita copy saja dari login ini ya. Di sini form key kita taruh di sini. Oke. Terus di sini juga sama, validate-nya kita bisa copy dari sini. Ya, ini kenapa login sementara ini? Kita ubah menjadi forgot password sementara. Oke. Paste di sini. Oke lah ya, kita coba. Kosong di error. Kalau asal-asal tidak ada add.
Sepertinya ada yang kurang ya. Ya, require belum ya? True. Oke. Kita coba lagi. require.com invalid email tidak ada titik, invalid email. Oke ya. Terakhir kita validasi register ya. Ini rapi-rapikan dulu. Oke. Kita ke register. Input name. Kita ubah dulu semua ke text form field ya. Sini text form field. Ini text form field. Ini juga text form field. Oke. Sini kita refactor ke form. Key-nya copy lagi. Di sini. Validate-nya copy juga. Kita paste di sini. Oke. Sekarang key-nya form key. Oke lah ya. Sekarang di bagian name ini, mana name-nya? Ini kita panggil dulu validator ya. uValidator, value-nya val. Kita beri rule minimal 3 huruf ya. Jadi kita bisa pakai main length-nya 3 dan is required ya. Di atas saja. Is required true. Oke. Sip. Sip ya, minimal 3. Oke. Selanjutnya teks kapitalnya kita ubah ya. Coba text capitalization. Kita panggil teks kapital. Kita ubah ke word saja ya. Supaya dia menjadi kapital ya. Coba di save. Oke, huruf besar pertama ya. Misalnya Johnny. Ketika di space, dia berubah huruf besar lagi. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya di bagian email. Ini boleh di copy. Sini. Kita paste. So, di sini is email ya. True. Oke. Password. Ini kita beri min length 6 ya. Coba lagi. Oke, udah jalan, semua tinggal konfirmasi password ya.
Untuk konfirmasi passwordnya kita harus compare ya si password dan konfirmasi password. Jadi kita akan tambahkan rules yang baru. Kita bisa pakai string match gitu ya. Oke, 0 saja, jadi sama seperti minleng ya. Di sini if match tidak sama dengan 0, if value equal match, tidak ya. Jika value-nya tidak sama dengan match, kita return not match gitu ya. Oke, kita coba di copy saja dari sini. Di bawahnya tentu kita panggil match. Isinya tentu dari password ya. Password text. Oke. Kita coba beri 123 123. Ini coba kita isi saja. Dan ini juga di sini kita salahkan ya. 23 321. Oke. Not match, coba 123 123. Harusnya sudah berjalan nih. Oke. Sip.